Oke, Mbak Liza, ini kan Queen sudah beranjak dewasa. Iya ya, udah nggak. Aturan-aturan yang dikasih sama Mbak Liza apa aja sih? Waduh, ini udah 17 tahun ya, udah legal katanya Queen, di tulisannya legal. Jadi ya sebenarnya sih tetap ya seperti pada umumnya kalau aku sih sebagai seorang ibu, aturannya nggak muluk-muluk, cuma pengen dia bisa menjaga dirinya dengan baik, menghargai dirinya, dan yang pasti menghindari hal-hal yang negatif. Itu standar sebenarnya, tapi buat aku menerapin dari kecil untuk Queen juga udah harus tahu bahwa pergaulan ya, pokoknya intinya harus bisa memilih pergaulan, karena yang pergaulan itu yang membuat orang menjadi sesat gitu. Jadi ya, teman-temannya milih lingkungannya gitu. Jadi harus benar-benar pintar-pintar dari awal. Aku udah wanti-wanti kalau milih teman jangan sampai teman-teman yang membawa dia jadi orang yang tidak baik gitu. Tapi kan Queen nih anak perempuan nih Mbak, bener-bener dipantau pergaulannya atau sebenarnya dibebaskan aja? Kita nggak membebaskan secara bebas, tapi kita memberi kebebasan atas dasar kepercayaan saya sebagai orang tua dan ayahnya untuk Queen. Jadi dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak gitu loh. Jadi kayak umur 17 tahun nih sekarang udah apa sih kayak orang kayak anak-anak zaman sekarang kan seneng ke klub, seneng gaul ya. Senormalnya aja, misalnya pun memang dia harus pergi gaul sama teman-temannya kayak Bun aku mau ke klub ya atau apa, ada batas-batas jamnya yang kita tentukan juga. Terus kayak yang boleh mana, yang nggak boleh yang mana gitu. Jadi kita nggak yang bukan membatasi, tapi tidak melarang yang kamu pokoknya nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ. Terus kita kayak harus diintilin tiap saat gitu, nggak juga gitu. Jadi kalau memang dia harus pergi ke tempat yang memang dia belum boleh, dia pasti ajak aku sama suamiku gitu. Biasanya kita ikut. Aduh, sama teman-temannya sampai nyokap bokap lah ikut. Ya udah, tapi ya karena kan kita juga, maksudnya aku juga paham ya kalau apa sih yang di dalam situ ya paling joget-joget dance, dan kita kan juga mamanya juga doyan ngedance. Jadi kayak ya udahlah kamu di table sana, bunda agak melipir gitu. Jadi ya tetap ada bisa dipantau. Jam berapa tuh Mbak biasanya? Terakhir sih limitnya sih setengah satu. Setengah satu. Ya jam 12 ya paling kelas setengah satu lah. Kalau yang benar-benar dilarang? Yang benar-benar dilarang ya kayak pulang pagi itu satu. Terus ya kayak nggak punya orang tua gitu, kayak nggak punya rules aja gitu. Kita nggak kayak gitu. Kedua ya kayak minuman beralkohol yang membuat dia mabuk. Untungnya dia nggak suka yang kayak gitu. Untungnya. Dan aku tanya, teman-teman kamu pada minum, kenapa kamu nggak? Aku tanya, cuman pengen tahu aja. Dia bilang katanya nggak enak. Dia bilang, emang nggak enak ya. Nyoba, tapi tahu rasanya kayak gitu ya udah gitu. Itu sih. Kalau dari Queen nih, punya orang tua yang fleksibel inilah gitu ya, nggak strict banget, gimana rasanya? Grateful sih, aku sih grateful. Ya tahu deh. Ya grateful lah, pokoknya nggak semua teman-teman orang tuanya kayak bunda gitu. Orang pada komplain itu kok mama kamu bisa se-chill ini, bisa se-fleksibel ini, kenapa orang tua nggak bisa? Dia bilang ya kan orang tua kan beda-beda ya. Jadi kayak ya grateful aja punya orang tua yang bisa ikutin ya kayak ikutin maunya aku, kayak apa sih ngikutin ya apa ya ngalir aja sih. Maksudnya ngalirnya nggak ya. jadi, aku pernah muda ya mas, aku juga pernah muda, pernah tahu gimana sih. Aku juga nggak pingin dia itu kehilangan masa mudanya dia, dan dia pingin menikmati dengan apa yang dia ingin tahu, silahkan gitu. Jadi kamu bisa pilih gitu. Jadi aku selalu jabarin, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang bahaya, ini yang nggak bahaya gitu. Jadi kamu mau gaul silakan gaul, dan dia teman-temannya juga, kalau teman-temannya dia juga yang berpengaruh negatif kan ketahuan ya kayak gimana gitu. Jadi alhamdulillah sih dia bisa tahu, dan kebetulan kebanyakan teman-temannya yang punya masalah gitu kan, banyak yang curhat sama dia gitu. Jadi kayak psikolog psikolog Queen tolongin dong ini gimana ya. Kadang-kadang juga nanya bunda kan, mereka curhatnya ke aku. Bunda, Queen boleh nggak aku ngomong sama bunda kamu? Silakan aja. Padahal kita ngumpul gitu di ruang tamu pada ngobrol, kenapa ada masalah aja, cerita semua. Ya kan masalah anak umur segini banyak ya, drama-dramanya pasti ada. Dan ya aku cuman ngasih konsentrasi ke mereka bahwa ya harus ada solusi, harus ada jalan keluar, harus ada pencerahan gitu. Jadi banyak banget mereka yang nggak bisa ngobrol juga dengan parentsnya gitu. Jadi mungkin apa karena takut, apa karena mereka memang ada keterbatasan yang nggak bisa diomongin gitu kan. Kembali lagi dengan keluarga masing-masing. Tapi kalau aku alhamdulillah aku berusaha untuk bisa ngobrol banyak hal dengan anak gitu. Jadi dari kecil sampai dia umur segini
alhamdulillah sih kita open gitu kayak temen gitu, kalau dia mau curhat tentang pacarnya atau tentang cowok, tentang temennya, apapun welcome banget. Malah cowoknya aku ajak duduk, maksudnya ada cowok gitu yang deket sama dia, aku ajak duduk, aku ajak ngobrol, aku tanya sama dia dari A sampai Z. Ya jadi akhirnya cowoknya juga oke, emak lo kayak gini ya, oke deh gitu. Jadi kayak nggak yang takut atau yang nggak dia respect gitu. Kalau kamu respect sama orang tua kamu harus respect dengan Queen dan Tante Lisa gitu. Tapi kan pergaulan sekarang agak mengerikan Mbak ya. Banget mas. Worry nggak soal itu? Worry sekali. Nah makanya aku bilang sekali lagi, karena pergaulan zaman now sama zaman kita dulu beda banget. Karena sekarang itu sosial media dan handphone itu mereka udah pegang. Kalau aku zaman dulu kan nggak ada pegang handphone dan keterbatasannya banyak banget gitu ya. Terus orang tua lebih strict banget gitu. Nah sekarang bahaya banget karena semua itu efek dari sosial media dan handphone ini pengaruh sama psikologisnya anak-anak gitu. Apalagi mereka tuh tahu hal-hal yang nggak boleh dari situ semua. Bisa buka dengan gampangnya gitu. Terus belum lagi bulian apa hal-hal yang bisa dibilang kayak drama-drama anak-anak umur segini kan banyak banget gitu yang tadinya nggak perlu dipikirin jadi kepikiran, terus akhirnya jadi mereka jadi kayak stres apa segala macam. Wah banyak banget sih kalau ditelusurin ya. Makanya aku bilang sama Queen jangan involve sama hal-hal yang kamu nggak usah involve ya tuh. Nah, dia yang ngerti deh. Nah, pertanyaan apa yang pasti akan ditanya ketika cowok mau deketin Queen? apa maksudnya aku? Nah, pertanyaan apa? kan tadi disuruh duduk tuh. Oke, pertanyaannya pertama, kenapa kamu suka sama Queen? Simpel kan? Ya gampang aja, orang anak kecil kok yang kita ajak ngomong. Umur segitu kan simpel. Kenapa kamu suka sama Queen? Ya pertanyaan yang paling gampang. Ya karena saya comfortable sama Queen, saya bisa ngobrol apa aja dengan dia, saya bisa ketawa, saya bisa curhat apapun dengan Queen, saya merasa nyaman. Simpel kan? Itu aja. Terus aku bilang oke. Terus ya yang kedua, aku kan harus kenal orang tuanya. Aku juga harus tahu keluarganya, at least kenal lah gitu. Terus ya dia juga tahu bahwa rules keluarga aku seperti ini, kita muslim, kita nggak ya maksudnya nggak norma-norma kita punya gitu, dan nggak sebebas mungkin anak-anak bule pada umumnya atau yang mereka yang punya maksudnya oh ini kalau gue sama nyokap gue cuek nih nggak apa-apa kayak gini, kalau kita nggak bisa gitu ya. Terus kalau datang ke rumah cium tangan ya standarnya kita lah. Terus harus tahu mau kemana, harus kasih tahu, maksudnya selalu update ke kita juga. Terus harus jelas mau kemana dan selalu aku ada supir yang selalu dampingin Queen mau kemana dan ya kita harus tahu lah dia perginya kemana gitu. Ya intinya sih nggak yang terlalu dikintilin banget, tapi at least kita tahu gitu dia ada di mana. Tapi hal apa nih Mbak yang membuat Mbak Liza kayak Queen kamu jangan deket sama cowok ini? Kok bisa? Aduh. Baru dibahas ini mah. Gini loh mas, ya siapa sih yang nggak, ya pasti gini loh. Itu kan experience ya. Aku bilang sama Queen, mungkin kamu dekat dengan cowok yang ini, kenal dengan cowok yang ini, banyak cowok yang mungkin kamu kenal, kamu bisa tahu mana yang terbaik buat kamu. Ya aku bilang sekali lagi, yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu tidak sakit hati, yang membuat kamu tidak merasa ketakutan, merasa kenyamanan lah intinya. Kalau kamu merasa udah gak nyaman, kamu merasa kayak boring atau merasa apa, ya kamu harus omongin, harus bilang gitu. Dan cowok itu pun juga feedbacknya ke Queen harus juga masih at least harus positif, jangan sampai ada dendam. Nah, ngerti kan dramanya? Tiba-tiba nanti dia oke, lo nggak mau sama gue karena lo punya cowok lain atau lo ada dekat sama cowok lain. Terus akhirnya mereka jadi berantem gitu, terus akhirnya jadi dendam-dendaman, itu kan nggak benar gitu kan. Jadi aku bilang sama Queen kalau misalnya kamu mau dekat sama cowok, itu harus benar curhat. Lo harus kelarin dulu, jangan sampai nanti berduakan lah apa, nah itu bahaya. Itu namanya anak-anak kita nggak tahu ya, takutnya hilaf apa ya, kan banyak kan sekarang kejadian kayaknya, ya ngerti kan sampai amit ya, sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Queen punya bunda dan juga ayah yang sebebas ini, tapi ada nggak sih keinginan yang belum tercapai gitu? Ayahnya sih yang agak harus dialir dikit, harus dimanja-manjain dikit aja. Maksudnya kayak ayah boleh nggak please, harus gitu-gitu, harus dulu. Ya kan ayah emang dari dulu emang strict sih. Lebih strict, jauh lebih strict dari bunda. Maksudnya kayak selalu ditanyain, kok katanya pulang jam segini, padahal memang udah OTW. Katanya, di mana, nah, pokoknya diintilin terus gitu kan. Aku bilang, apaan sih, aku udah di depan rumah udah di sini. Oh, oke. Kalau soal pacar strict juga? Banget. Kalau ditanya
aku sama ayahnya, ya ayahnya tuh lebih protektif banget. Cuman dia juga ngasih wejangan atau ngasih peraturan ke Queen. Dia juga akhirnya tahu ya. Jadi kayak gini loh, jangan sampai bikin ayahnya marah, jangan sampai bikin ayahnya kecewa atau saya kecewa. Kalau dia udah kecewa, dia nggak akan dapat izin lagi untuk bisa kepercayaan kita udah tercoreng, lo nggak akan dapat izin lagi. Ngerti gak sih? Kayak lo bisa bebas, kayak maksudnya bukan bebas, lo bisa pergi kemana lo mau. Terus gue akan percaya sama lo. Kalau udah bohong, udah berarti lo udah fail gitu. Jadi takut banget. Jadi belum dijawab nih sama Queen. Cepetan jawab tuh. Apa yang kamu pengen lakuin tapi belum dibolehin nih sama orang tua? Liburan mungkin atau apa? Liburan. Liburan sama teman-teman gitu. Belum pernah ada rencana juga kali, belum ada rencana juga sih pengen liburan sama teman. Enggak sih, soalnya gini Mas, kan kalau mereka ya gini loh, kalau aku sama Queennya mungkin percaya, tapi kan aku nggak tahu teman-temannya. Dan kalau umuran dia, misalnya mau pergi sama cewek-cewek semua, kan kita nggak tahu juga tuh di sana kayak apa gitu. Dan kita udah nganggep, oke, lo pergi sama teman-teman cewek lo berlima gitu, ntar lo tiba-tiba party, tiba-tiba nanti amit-amit ya, yang satu bawa cowok unos, Kan ada yang tahu. Terus dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, akhirnya dia jadi bohong. Nah, aku takut nih sama kayak gitu. Jadi mungkin aku harus kenal dulu sama anak-anak ini dulu, yang dia mau pergi gitu. Kalau memang kita belum kenal, kita nggak bakal ngizinin, karena kita nggak tahu kan personalnya masing-masing ini seperti apa, bawaannya mereka gitu loh. Karena kan anak musik tahu kan Mas, masa-masanya lagi pengen tahu, lagi beger-begernya, ngerti nggak sih? ngeri, apalagi urusan masalah seks ya, itu ngeri banget. Aduh, serem deh. Tapi Mbak, Queen itu paling susah dibilangin soal apa? Dia ya? Apa ya? Aduh. Apa sih? Kayaknya Apakah? ada deh, maksudnya Ya oke aja sih. Nggak, kalau kayak gini lo bisa contoh nih. Teman-temannya pada minum. Contoh ya, teman-teman pada minum alkohol gitu. Bun, boleh nggak aku coba? Aku mau coba aja. Kalau mau coba, boleh coba. Ya, tapi kamu rasain. Enak nggak tuh kalau mabok kayak begitu? Karena aku aku liatin ke dia, sengaja aku liatin tuh, orang mabok tuh nggak sadar diri bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sampai temennya dia bilang, ih kok bisa ya sampai mabok kayak gitu. Terus rasanya kan udah keliangan, pusing, udah gitu jatuh, muntah apa. Ada enaknya nggak sih? Nah, dia juga tahu, gila ya kok bisa ya orang kayak gini gitu. Misalnya kayak mau kayak begini gitu ya, ada mungkin karena balik lagi, karena dia stres, karena dia pengen melampiaskan masalahnya dengan hal kayak gitu, akhirnya jadi bisa keluar masalahnya. Enggak juga lah kayak gitu kan. untungan teman-teman aku nggak kayak gitu. Nah untungnya nggak kayak gitu. Itu lingkungan aku nggak separah itu. Maksudnya kalau mau minum ya minum, tapi ada santai, maksudnya ada batasnya. Mereka tahu gitu. diri mereka sendiri gitu. Paling sering curhat ke Bunda soal apa Queen? Cowok. Pasti setiap hari ada aja yang terjadi. Lebih banyaknya soal asmara. Ya. Iya, mau drama juga ada. Drama-drama anak ngurus ini. Drama cowok ini lagi tahu nih lagi nyeselin, ini ngapain ya? Gitu. Banyak yang drama sama dia banyak. Maksudnya kayak ada cowok yang suka sama dia tapi dianya nolak, ilfil malahan. Jujur ya, kayak ini cowok kok ngejarnya sampai segitunya gitu loh. Udah tahu ceweknya nggak suka dikejar-kejar kayak gitu. Terus dia bilang, Bun ini orang nyebelin banget deh. Sampai aku ilfil nih, gimana dong cara ngasih taunya biar aku tuh nggak digangguin terus. Terus aku bilang, ya udah, kamu bilang aja. Kamu ngomong sama dia bahwa gue ilfil sama lu, gue ilfil sama lu karena lu kayak gini gitu. Dan ngomong nggak usah jaim-jaim Kak. Kalau orang udah kayak begitu, kamu harus ngomong apa adanya. Akhirnya ngomong juga. Stop akhirnya. Ntar gini, ntar aku malah digangguin, aku nggak enak gini. Nggak apa-apa, ngomong. Saya aku yang ngomong. Tahu nggak sih kalau itu kamu ngejar cewek? Dia ngomong sama cowoknya. Nggak kayak gitu caranya. Diem lagi. Hah? Ya udah keterlaluan lah itu, udah over. Tapi dengan gaya parenting Mbak Liza dan juga suami nih, sempat dapat cibiran dari teman-teman nggak, lu terlalu ngebebasin anak lu? Rata-rata mungkin gini loh, tergantung dari background ya. Kadang ada juga yang mereka terlalu agamais sih. Maksudnya kayak gini loh, anak itu ya mungkin karena udah didoktrin banget kayak lo nggak boleh gini, pokoknya apa-apa tuh kayak terdosa, tar ini. Aku tahu gitu, aku takutnya mungkin di depan orang tuanya baik-baik aja, kayak anak-anak baik lah gitu. Terus nggak apa-ngapain lah, tapi tiba-tiba nanti pada saat mereka udah keluar dari orang tua, mereka jadi nakal.
Nah itu yang kita takutkan, karena beberapa temen aku ya ini sih beneran ya, ada beberapa teman aku yang tiba-tiba nakalnya tuh udah tua, nakalnya tuh udah umur udah lewat masanya gitu, orang udah pada nakal kapan dia baru nakal gitu. Jadi kayak kenapa sih harus nakal gitu kan, bisa nggak sih kalau lo nggak nakal, nih nakalnya parah lo parah banget gitu. Iya gue kayaknya akhirnya nyesel sendiri, akhirnya berantakan hidupnya gitu. Dan itu kan yang kita nggak pengen. Jadi aku bilang sama Queen, iya memang hidup emang kayak roller coaster, kadang di atas kadang di bawah. Jadi kamu lihat bahwa hidup itu orang tuh nggak semuanya manis gitu, dan ya dia harus belajar juga dengan banyak hal gitu. Ya nakal boleh, tapi nakal yang masih inilah, masih wajar. Jangan sampai yang mungkin dia juga pengen tahu kan, namanya anak umur segini pengen tahu banyak hal kan. Ya jangan sampai kamu nggak tahu juga, ya kamu harus tahu ada ini gitu. Terima kasih. Itu sih. Terima kasih Queen. Makasih Thank ya. you.